Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, kepada semua rekan keagama, kepada yang terhormat Bapak Ganjar Pranowo selaku Ketua PP Kagama dan jajarannya, kepada Prof. Panut selaku Rektor UGM dan jajarannya. Secara pribadi saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan izinkan saya untuk sedikit berbagi tentang COVID dan bagaimana sih kita harus melihat ke depan. Dan saya rasa ini menjadi mungkin hal yang akan masih kita hadapi dalam beberapa waktu ke depan. Saya mohon izin untuk sharing screen. Sudah saged mirsani Bapak Ibu sedaya? Baik, ini isu yang selalu ditanyakan, kapan sih COVID akan berakhir, dan setiap akhir pertemuan apapun itu selalu akan diakhiri dengan doa semoga pandemi segera berakhir. Nah, ini adalah doa dengan harapan yang baik, dan memang kita perlu berdoa agar pandemi segera berakhir. Tetapi seberapa besar sih kita bisa berharap agar segera berakhir, dan mungkin karena kalau terlalu besar pengharapannya juga mungkin nanti kita akan bisa lelah sendiri. Nah, saya selalu memulai presentasi terkait dengan COVID itu dengan kalimat ini, bahwa virus tidak bisa jalan-jalan, orang yang membawanya, virus itu benda semi mati, dia tidak bisa kemana-mana, kita sendiri yang membawa berkeliling ke seluruh dunia, dan akhirnya menjadi pandemi. Dan saat ini di dunia kita sedang mengalami gelombang kedua, dan sama seperti waktu Spanish flu yang lampau tahun 1918, gelombang kedua itu jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dibandingkan gelombang pertama. Ini juga terjadi. Dan beberapa penyebab peningkatan kasus, terutama untuk yang saat ini, karena kita beberapa punya euforia terhadap ketersediaan vaksin, dan mulai ada negara yang bisa mencapai target vaksinasi. Gibraltar, Amerika, Israel itu sudah mencapai herd immunity. Kemudian ada yang merasa sudah mencapai herd immunity seperti India dan melakukan relaksasi untuk mobilitas dan protokol kesehatan, sehingga mereka membolehkan kampanye politik, perayaan keagamaan, dan dengan protokol yang sangat minim dan mobilitas yang sangat besar. Kemudian hal yang terjadi juga menyebabkan adanya perubahan karena mutasi virus yang terjadi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Karena kita semua sebagian besar ada di Indonesia, alumni Kagama, meskipun ada yang dari berbagai macam belahan dunia. Kalau kita lihat ini yang tadi saya sampaikan, bahwa dunia baru saja, terutama di Asia, itu mengalami puncak gelombang kedua, jauh lebih tinggi dibandingkan gelombang pertama, dan terutama muncul di India yang kemarin sampai per hari itu bisa muncul kasus 400.000 kasus dengan angka kematian sekitar 4.000 kasus sehari. Ini luar biasa besar. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Indonesia, Indonesia itu sebenarnya agak terlambat kalau bicara tentang tren epideminya. Kalau kita lihat ini membandingkan India dan Indonesia, saat ini Indonesia baru menikmati masa tenang setelah kita mengalami puncak gelombang pertama di akhir bulan Januari dan awal bulan Februari. Dan itu juga dialami sebenarnya India pada bulan Februari juga. Tetapi kemudian karena ada tadi kegiatan kampanye, perayaan keagamaan, kemudian merasa bahwa herd immunity sudah tercapai, mobilitas meningkat, maka itu terjadi peningkatan. Nah, kondisi sosial yang sama itu terjadi di Indonesia ketika Lebaran terjadi. Dan
berbagai macam sinyal menunjukkan kita bisa berpotensi mengalami gelombang kedua dan mungkin juga bisa lebih besar dari yang gelombang pertama. Ini yang terjadi di India, ada peristiwa Kumbh, perayaan festival Kumbh, ada juga Holi yang mencapai jutaan orang yang berkumpul dalam sebuah kongregasi. Laporan dari Satgas COVID mengatakan bahwa mobilitas penduduk Indonesia jelang Lebaran juga meningkat jauh sebelum Lebaran, dan kita lihat kemarin meskipun sudah ada larangan mudik, masih ada yang bisa membobol larangan tersebut dan kemudian melakukan mudik. Nah, barusan ini tanggal 22 hari ini, Kompas juga menyebutkan bahwa ada kemungkinan terjadi peningkatan terutama di beberapa wilayah di Indonesia yang sudah muncul. Dan kalau kemudian kita melihat, ini sebenarnya dashboard monitoring COVID yang dikembangkan oleh salah satu dosen di UGM, dari Bapak Dani dari MIPA. Kita juga sudah melihat setelah terjadi penurunan yang terus-menerus, pada saat ini sudah mulai muncul sinyal adanya peningkatan. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang perlu kita waspadai dan juga perlu kita antisipasi. Karena kalau tidak, bisa jadi kita akan mengalami situasi seperti di India. Nah, kemudian angka kematian merupakan hal yang menjadi penting karena seringkali banyak orang menganggap kita menakut-nakuti terkait dengan angka kematian, tapi angka kematian menunjukkan seberapa serius sih COVID ini, meskipun sebenarnya secara global angka kematiannya itu 1%, itu angka kematian yang relatif kecil. Tetapi Indonesia, kalau kita lihat di sini, angka kematiannya itu hampir 3 kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia yang sekitar 2,8%. Dan kalau kita merujuk pada situsnya IHME, ini adalah sebuah lembaga yang selalu rutin mencoba untuk mengukur berbagai macam kejadian penyakit, melakukan kuantifikasi penyakit dan kematian secara global. Kalau kita mengenal prioritas penyakit, itu salah satu yang mengukur mereka. Disebutkan bahwa angka kematian terkait COVID itu jauh lebih rendah dibandingkan yang sebenarnya. Di Indonesia disebutkan yang dilaporkan sekitar 45.000, kemudian total kematian yang terkait dengan COVID itu sekitar 115.000. Nah, angka kematian terkait COVID itu tidak serta-merta disebabkan karena orang itu sakit COVID, tetapi juga merupakan ekses kematian dibandingkan sebelum COVID, di mana kematian itu juga bisa disebabkan karena penyakit lain yang tidak tertangani karena kita terlalu fokus pada COVID, kemudian beberapa kematian yang lain yang memang semakin meningkat ketika fokus kita ada pada COVID ini. Jadi dampak COVID itu tidak melulu hanya pada mereka yang terinfeksi COVID, tetapi juga pada sektor lain dan bisa menyebabkan kematian pada sektor lain atau penyakit yang lain. Nah, berikutnya yang perlu kita awasi adalah mutasi virus. Sebenarnya mutasi virus itu sesuatu yang sangat lumrah terjadi. Ini bagian dari siklus alami. Ini cara kita beradaptasi dengan lingkungan. Dan ini strategi kita untuk berevolusi dengan perubahan lingkungan. Nah, tetapi pada kasus virus ini, apa yang menguntungkan dari sisi virus biasanya akan merugikan pada sisi kita. Yang terjadi misalnya saat ini ada 3 jenis mutasi virus yang bisa dianggap membahayakan. Yang pertama dari mutasi yang dari Inggris misalnya, kemudian dari Amerika Selatan, dan juga kemudian yang dari Afrika Selatan dan India. Karena salah dua dari virus mutasi tersebut menyebabkan kemampuan penularan yang semakin meningkat,
kemudian derajat keparahan meningkat, dan salah satu mutasi tersebut diperkirakan bisa menurunkan efektivitas dari vaksin. Nah, kalau efektivitas vaksin itu semakin menurun, tentu akan sulit untuk menghentikan laju pandemi ini. Nah, ini salah satu hal yang menyebabkan senario pandemi itu bisa berubah nantinya karena adanya mutasi virus. Nah, kemudian berikutnya, salah satu yang bisa menjadi game changer dari akhir pandemi adalah tersedianya vaksin. Kita tahu Amerika, Israel, Gibraltar itu sudah bisa mengendalikan COVID. Di Amerika sekarang sudah muncul orang boleh tidak menggunakan masker di tempat terbuka. Tetapi kemudian cakupan vaksinasi yang dibutuhkan itu harus cukup tinggi, dan kunci untuk bisa mencapai herd immunity adalah di samping cakupan, kecepatan melakukan vaksinasi. Ini ada beberapa vaksin yang sudah tersedia secara bebas. Nah, problemnya adalah kalau kita bicara tentang Indonesia sendiri, untuk bisa mencapai herd immunity itu kita butuh 70% populasi itu punya imunitas, yaitu sekitar 85 juta penduduk Indonesia. Nah, kalau kita menggunakan data yang ada, karena terutama kita bertumpu pada Sinovac dengan efikasi 65%, dan target vaksinasi nasional itu sekitar 188 juta, maka sebenarnya orang yang akan mempunyai imunitas, kalau itu memang bisa tercapai, itu baru sekitar 122 juta. Dan ini tentu saja akan kurang dari kebutuhan untuk mencapai herd immunity 185 juta. Jadi ada sekitar 65 juta kekurangan untuk kita bisa mencapai herd immunity, di samping kita perlu melakukan kampanye vaksinasi secara cepat. Durasi imunitas dari vaksin ini diperkirakan 1 tahun, more or less ya. Jadi kalau kita ingin mencapai herd immunity, cakupan tersebut harus bisa dicapai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Karena kalau tidak, mereka yang tadinya sudah tervaksinasi kemudian akan kehilangan imunitasnya meskipun memang masih mempunyai memory cell. Nah, ini akan menyebabkan situasi di mana herd immunity akan sulit untuk dicapai. Apalagi dengan kita lihat kemampuan kita untuk melakukan vaksinasi hingga saat ini sudah 4 bulan itu cakupan mereka yang sudah mendapatkan 2 kali vaksinasi baru sekitar 10 miliar, jadi baru sekitar 3-4% dari total target yang diperlukan. Jadi dari apa yang ada di sini akan sangat mungkin kalau kita tidak akan bisa menghentikan pandemi dengan segera karena herd immunity sulit dicapai. Dan akibatnya kita perlu kemudian berpikir kenapa vaksinasi terus perlu dilakukan. Vaksinasi ini kemudian kalau tidak menghentikan pandemi akan mampu menurunkan penularan, jumlah kasus, hospitalisasi maupun kematian sedemikian rupa sehingga memang COVID masih terjadi, tetapi jumlah kasusnya tidak akan sedemikian besar, angka kematiannya tidak semakin besar, jumlah orang yang dirawat di rumah sakit tidak sedemikian besar, sehingga kita masih mampu berkegiatan relatif lebih mudah dibandingkan sebelum ketika awal-awal pandemi saat ini. Nah, sehingga sebagai salah satu akhir dari kemungkinan scenario yang muncul, kemungkinan besar vaksin tidak akan bisa mengakhiri pandemi saat ini karena herd immunity itu sulit dicapai, dan untuk bisa menghentikan pandemi kita harus mencapai herd immunity tidak hanya di satu negara tetapi secara global. Karena tadi herd immunity juga punya durasinya. Setahun lagi Amerika juga akan kehabisan herd immunity, Israel juga demikian, dan yang mungkin akan terjadi karena virus masih akan terus bersirkulasi,
kemungkinan pandemi ini akan berevolusi menjadi flu musiman. Dan bagaimana virus bermutasi, kemudian bagaimana kita melakukan mobilitas, interaksi sosial itu akan berpengaruh terhadap kemunculan gelombang-gelombang berikutnya. Dan mengingat berbagai macam hal itu, maka saya rasa mau tidak mau saat ini yang tetap harus kita lakukan adalah dengan melakukan strategi keju Swiss ini, atau mungkin yang sekarang lebih kita kenal sebagai strategi 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan kemudian mengurangi mobilitas. Jadi mungkin meskipun kita berharap pandemi ini ingin segera berakhir, tetapi secara rasional kita dengan berbagai macam data yang ada, kita perlu juga sadar bahwa kita akan mengalami pandemi ini beberapa tahun ke depan, mungkin 3 atau sampai 4 tahun ke depan, dengan berbagai macam peningkatan kasus atau adanya gelombang berikutnya tergantung dari pola mobilitas kita maupun terjadinya mutasi virus. Itu dari saya terkait dengan safety briefing, safety momennya, dan harapannya ketika kita memahami bahwa memang kita akan masih berhadapan dengan virus ini sampai beberapa tahun ke depan, kita bisa melakukan berbagai macam tindakan pencegahan, protokol kesehatan yang adekuat sehingga kita juga bisa terhindar dari ancaman COVID-19 ini. Demikian Mbak Eva dan Mbah Mun, saya kembalikan kembali safety moment ini kepada panjenengan.